Selamat sore Menir dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 8. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil video pembelajaran dari kami dengan materi prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama kelompok. Yang pertama ada saya sendiri Kakak Bagus, yang kedua ada Novia Kokali, dan yang terakhir ada Asriani Urang. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengelolaan pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran uang. Pengelolaan pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran uang merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pajak daerah. Yang kedua, pungutan retribusi. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang keempat, sumber pendapatan lainnya. Selain itu, pengelolaan utang daerah juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan pendapatan daerah. Utang daerah harus dikelola dengan hati-hati dan cermat agar tidak menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Penerimaan uang daerah. Penerimaan uang daerah juga harus dikelola dengan baik dan efektif untuk memastikan penggunaan uang daerah yang optimal. Pengelolaan kas daerah, piutang, dan utang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah adanya penyelewengan atau tindakan korupsi yang merugikan keuangan daerah. Pengeluaran uang daerah. Sementara itu, pengeluaran uang daerah juga harus dikelola dengan baik dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan uang daerah. Pengeluaran uang daerah harus dilakukan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang telah ditetapkan, serta dilakukan dengan penuh disiplin dan pengawasan yang ketat. Di Indonesia, pengelolaan keuangan daerah diatur oleh beberapa peraturan, di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Yang ketiga, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan. Yang keempat, Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.02/2017 tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah. Dan yang kelima, Peraturan Daerah setiap provinsi atau kabupaten atau kota. 2. Pokok-pokok perbendaharaan daerah. Perbendaharaan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keuangan daerah. Perbendaharaan daerah bertugas mengelola kas daerah, menerima dan membayar uang daerah, serta mengelola sumber daya keuangan daerah secara efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa pokok-pokok perbendaharaan daerah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penerimaan kas daerah. Yang kedua, pengeluaran kas daerah. Yang ketiga, penyimpanan dan pengelolaan kas daerah. Yang keempat, penerbitan surat perintah membayar atau SPM. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan daerah. Dan yang terakhir, pengendalian dan pengawasan intern. Pokok-pokok perbendaharaan daerah diatur oleh beberapa peraturan, di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang ketiga, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK 07/2012 tentang tata cara pengelolaan kas daerah. Yang kelima, Permendagri Nomor 109 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika penerimaan anggaran lebih kecil daripada pengeluaran anggaran pada suatu periode tertentu. Pengelolaan defisit anggaran merupakan salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, karena dapat berdampak pada kestabilan keuangan daerah dan menyebabkan ketidakseimbangan fiskal.
Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola defisit anggaran. Yang pertama, evaluasi kebijakan fiskal. Pemerintah daerah harus mengevaluasi kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab defisit anggaran dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi defisit tersebut. Yang kedua, peningkatan penerimaan anggaran. Pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan anggaran dengan melakukan upaya-upaya seperti meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat kerjasama dengan pihak swasta, atau melakukan inovasi dalam mengelola sumber daya daerah. 3. Pengurangan pengeluaran anggaran. Pemerintah daerah juga dapat mengurangi pengeluaran anggaran dengan melakukan peninjauan ulang terhadap program dan kegiatan yang kurang efektif dan tidak penting. 4. Pengelolaan utang dengan bijaksana. Jika pengeluaran anggaran tidak dapat dikurangi atau penerimaan anggaran tidak dapat ditingkatkan, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk mengambil utang. Namun, pengelolaan utang harus dilakukan dengan bijaksana dan memperhatikan ketidaksediaan sumber daya keuangan di masa depan. 5. Pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah harus melaksanakan anggaran secara transparan dan akuntabel dengan menyusun laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Hal ini dapat membantu memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Untuk mengelola defisit anggaran, pemerintah daerah harus melakukan pembiayaan yang tepat. Pembiayaan defisit anggaran dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, pembiayaan melalui SUD. Pemerintah daerah dapat menerbitkan SUD sebagai sumber pembiayaan defisit anggaran. Namun, penerbitan SUD harus sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti batas jumlah dan jangka waktu penerbitan. 2. Pembiayaan melalui DAU. Pemerintah pusat dapat memberikan DAU kepada pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan defisit anggaran. Namun, penggunaan DAU harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Pembiayaan melalui sumber-sumber lain. Pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber pembiayaan lainnya seperti penjualan aset atau sumber pendapatan lainnya. Pengelolaan defisit anggaran diatur oleh beberapa peraturan, diantaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Permendagri Nomor 168/PMK Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Defisit Anggaran Pemerintah Daerah. 4. Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 5. Permendagri Nomor 82 Tahun 2019 tentang pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah. Itulah hasil video pembelajaran dari kelompok 8. Terima kasih dan selamat sore.